بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah dari mati Allah Ta'ala, pertama-tama mari kita bersyukur alhamdulillah di kesempatan petang hari ini yang insyaallah siap Jumat Ganjil biidznillah kita masih diberikan kesempatan, nikmat, karunia dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini di tempat yang mulia dalam rangka thalabul ilmi syar'i, dalam rangka meniti jalan menuju surga melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatatnya sebagai amalan yang ikhlas, amalan yang kelak menjadi pemberat kebaikan kita kelak yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan dari pembahasan bersama dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga penjelasannya dari Syarh Risalatul Ubudiyah di Syekh Shalal Fauzan hafizallahu ta'ala wara'ah, masih berkaitan tentang bagaimana ketika seorang bergantung kepada selain Allah. Ketika dia bergantung kepada selain Allah, maka hatinya akan tertawan, hatinya akan terpenjara. Ya, walaupun fisiknya dia bebas, tapi ketika dia bergantung kepada selain Allah, hatinya, maka dia akan menjadi budak, ya, orang yang dia gantungkan hatinya kepadanya. Maka yang kita sebutkan kemarin, hal ini mempengaruhi ubudiyah seseorang. Ya, kita yang sebagai hamba Allah, yang diminta adalah benar-benar ubudiyah kepada Allah, menghambakan diri kepadanya dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, kejujuran, keikhlasan, semuanya adalah lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya harus ditujukan untuk Allah, lahir dan batin kita. Ya, dan juga amalan-amalan hati yang harus kita pelajari lagi, kita perdalam lagi, dari rasa cinta, takut, harap, ya, tawakal, bergantung, menyerahkan urusan, semuanya itu adalah harus ditujukan kepada Allah, karena dialah satu-satunya yang berhak yang kita ibadahi dengan semua jenis ibadah tadi. Karena dialah Allah As-Samad, dialah Allah tempat bergantung kita, karena dialah Allah yang maha kaya, maha kuasa, ya, maha kuat, ya, Dzul Quwwatil Matin, dialah Allah yang maha memberi, yang memberi rezeki dari semua hamba-hambanya, yang membentangkan rezeki untuk hamba-hambanya dan menyempitkannya. Dan dialah Allah Al-Alim, Al-Khabir, ya, As-Sami', Al-Basir, yang semuanya itu, ya, berhak, ya, kita sebagai hamba Allah, ya, kalau Allah berhak untuk kita ibadahi, maka itu adalah kewajiban kita sebagai, ya, hamba Allah kepadanya. Ya, kemarin terhenti di contoh bagaimana ketika seorang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, kepada makhluk, dicontohkan seperti rajul atau baina rajul al mar'ah, baina zawj wa zawjah. Dikatakan di halaman 138, farrajulu idza ta'allaqa qalbuhu bimra'atin walau kanat mubahatan lahu
yabqa qalbuhu asiran lah. Ya, seorang laki-laki ketika hatinya tergantung kepada seorang wanita, maka walaupun sebenarnya itu mubah, boleh karena dia suami istri misalnya, namun jadilah dia orang yang qalbuhu asiran lah. Jadilah hatinya itu tertawan, terpenjara karena wanita tadi. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, idza ta'allaqa ar-rajulu bimra'atin wa ahabbaha walau kanat zawjatahu wa mubahatan lahu fa innahu yabqa asiran laha yaltamisu ridaha wa yatajannabu ma yuskhituha. Yaitu dijelaskan oleh beliau, ketika seseorang hatinya tergantung kepada wanita, kenapa? Karena dia sangat mencintainya. Ya, walaupun itu adalah istrinya sendiri dan itu hukumnya boleh, ya maka kalau dia sampai berlebihan, nanti kita jelaskan derajat cinta itu dalam bahasa Arab punya tingkatan-tingkatannya. Sampai ada tingkat yaitu mutatayyam atau bahasa kita mungkin bucin ya. Insyaallah semerep nggih, bucin. Ada yang pernah bucin? Ya mungkin dulu awal-awal nikah bucinnya. Sekarang micinnya. Wallahu alam. Ya, jadi hatinya menjadi tawanan. Kenapa? Kalau dia sudah sangat mencintainya, hatinya tertawan. Ya, bagaimana contoh atau bentuk kalau hati itu tertawan? Ya, dia selalu mencari yaltamisu ridhaha, mencari ridhonya dan menghindari ya hal-hal yang tidak disukai oleh wanita tadi. Ya, wa fi dzalika dzillatun lahu wa ubudiyatun laha. Yang demikian itu adalah bentuk kehinaan bagi laki-laki tadi dan itu punya kadar ubudiyah kepada wanita tadi. Jadi semakin dia berlebihan, maka tingkat ubudiyahnya kepada Allah akan ya berkurang dan beralih condong ya kepada makhluk tadi. Ya seharusnya hal itu kita tujukan kepada Allah, karena kita harus senantiasa mencari ya ridho Allah dan selalu menghindar dari hal-hal yang ya mendatangkan murka Allah. Kita ambil contoh misalnya jika misalnya wanita tadi menginginkan sesuatu ya karena kadung sudah bucin ya, akhirnya walaupun sesuatu itu ya dimurkai oleh Allah, bertentangan dengan syariat, gak apa-apa, yang penting dia senang. Ya, dan sebaliknya ketika dia membenci sesuatu, gak suka sesuatu, padahal itu sebenarnya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, namun karena dia sudah sangat mencintainya dan jadi tawanannya, maka dia akhirnya menjauhinya. Dan ini yang gak boleh. Makanya kita yaitu sebagai hamba Allah ya saling mencintai itu mencintai karena Allah. Ya bukan karena fisik semata, bukan karena hawa nafsu. Kalau karena hawa nafsu gak akan pernah puas. Ya 1 kurang, 2 kurang, 3 kurang, 4 kurang. Ya dan seterusnya. Maka di sini ketika seseorang tadi terlalu mencintai ya seseorang yang lain, maka jadilah tadi dia akan mencari ridhonya walaupun itu Allah marah, ya dia tetap ya mencari ridhonya. Padahal yang benar yang kemarin hadisnya kita sebutkan, man iltamasa ridhallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Siapa yang mencari ridho Allah walaupun itu mendatangkan murka manusia, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan Allah akan jadikan manusia semuanya nanti akan ridho endingnya di bagian akhirnya. Sebaliknya man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhatu alaihi nas. Siapa yang mencari ridho ya manusia dengan mendatangkan murkanya Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan jadikan nanti manusia semuanya murka kepadanya di akhirnya. Na'udzubillah. Ya, jadi dilanjutkan oleh beliau Syekh Shalal Fauzan, bihaitsu tahkumu fihi wa tatasarrafu bima turid. Ya tandanya kalau seorang sudah hatinya tertawan ya kepada orang yang dia gantungkan tadi hatinya, maka dia akan ya orang yang menjadi tuannya tadi, dia akan melakukan sekehendaknya atau sesuai ya apa yang dia kehendaki, semaunya. Dia akan bisa nurut ya yaitu sesuai dengan kehendaknya. Wa huwa fi dhahir sayyiduha li'annahu zawjuha. Kemudian di halaman 139, zahirnya laki-laki tadi, suami tadi adalah tuannya. Ya namun sebenarnya ya walaupun itu adalah suaminya, zahirnya adalah sayyid, namun fil haqiqah huwa asiruha
wa mamlukuha la siyama idza darat bi faqrihi ilaiha wa ishqihi laha. Ya, maka hakikatnya walaupun dia tuannya, suaminya, ya, maka sebenarnya hakikatnya dia adalah tawanannya, budaknya. Ya, la siyama idza darat bi faqrihi ilaiha. Apalagi kalau wanita tadi mengetahui bahwasanya si laki-laki ini sangat butuh kepadanya, nggak bisa hidup tanpa dia, ya misalnya. Dan juga sudah sangat iskun, ya. Iskun ini tingkatan cinta, nanti kita jelaskan derajat-derajatnya. Ya, sudah gandrung, ya, atau sudah gila ini mungkin. Wa annahu la ya'tadu anha bi ghairiha, dan dia tidak bisa ganti wanita lain. Ya, pokoknya harus dia. Nah, kalau sudah seperti ini dan wanitanya tahu, sudah dia akan jadi ya budaknya, ya diminta ini itu dan seterusnya dia akan mau. Ya itulah kalau seorang ya mencintai makhluk berlebihan, maka sebenarnya dia adalah asiruha, tawanannya, bukan sayyiduha, ya bukan tuannya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa huwa fi dhahir sayyiduha atau sayyidu li hadhil mar'ah. Dia itu sebenarnya zahirnya kelihatan seperti sayyid tuannya. Lakinnahu fil batin abdun laha. Namun dalamnya sebenarnya dia adalah hamba dari wanita tadi. Li'annahu muta'allaqun qalbuhu. Karena hatinya tergantung, terpaut dengan wanita tadi, yuraqibu ta'ataha. Selalu melihat ya bagaimana agar dia senang, ya mengikuti apa yang dia inginkan. Wa yuhadhiru ma ighdab min igdabiha. Wa yuhadhiru aw wa yahdharu min igdabiha, dan selalu menghindar dari hal-hal yang membuatnya marah, membuatnya murka. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, kembali kita sebutkan sedikit ya, bagaimana beliau menghindarkan diri dari fitnah wanita. Ya, beliau mengatakan yang dihikayatkan dalam Al-Qur'an di surat Yusuf ya ayat 33, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya, Nabi Yusuf mengatakan, ya Rabbku, penjara itu lebih baik, lebih aku cintai ya daripada apa yang mereka ajak, ya apa yang mereka ajak wanita ini kepadaku, daripada ajakan mereka. Ya, wa illa tasrif anni, jika engkau tidak memalingkan hatiku ya Rabbku ya dari makar-makar tipu daya mereka, jerat-jerat mereka, asbu ilaihinna, pasti aku akan mengikuti mereka, wa aku minal jahil, dan aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka di sini Nabi Yusuf lebih memilih di penjara daripada hatinya yang tertawan tadi, karena dia mengikuti ya jerat-jerat wanita, tipu daya wanita, sehingga bila mengatakan rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, ya penjara lebih baik. Maka dikatakan nanti penjara fisik itu lebih ringan daripada penjara hati. Pilih mana ya? Hatinya yang terpenjara atau fisiknya? Dua-duanya nggak milih. Ya, tapi kalau mau milih, walaupun nanti disebutkan ya, karena ini ubudiyah, nanti disebutkan Syekhul Islam Taimiyah beliau di penjara. Ya, tidak bisa bebas kemana-mana. Namun baginya, ya bagi Syekhul Islam Taimiyah, penjara itu seperti khulwah. Ya, seperti khulwah, menyendiri dengan Allah, bisa beribadah dengan tenang. Bahkan mengatakan ya jannati, ya inna fid dunya jannatan lam yadkhulha fid dunya lam yadkhulha fil akhirah. Ya, di dunia itu ada surga. Siapa yang belum memasukinya di dunia, maka dia tidak akan memasukinya di akhirat. Ya, nanti kita ungkapkan atau kita sebutkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah bila menganggap surga itu di hatinya. Kemanapun dia pergi, ya surga akan selalu ikut. Walaupun itu di penjara, diasingkan, ya atau bahkan dibunuh sekalipun, ya surga selalu melekat di hatinya. Itu gambaran orang-orang yang ubudiyahnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia selalu menjadi abdullah, ya fi ayyi makan wa fi ayyi waqt, ya dimanapun dia dan kapanpun ya dia berada. Ya, kemudian dilanjutkan di sini sekali lagi ya, hakikatnya sebenarnya dia adalah tawanan. Ya, walaupun dia sebenarnya adalah tuan. Namun karena sudah yaitu mail, yaitu condong kepadanya dan mencari ridhonya, jadi apa saja yang pokoknya wanita tadi senang, walaupun itu bertentangan dengan syariat, nah dia ikut, dia turuti. Dan ini yang nggak boleh. Makanya
kaitkan cinta itu karena Allah, untuk ketaatan kepada Allah, ya, bukan sekedar hawa nafsu. Pokoknya cari keridhaannya walaupun itu bertentangan dengan syariat. Ya, kalau orang yang dia paham, maka dia akan menahannya. Ya, kemudian lanjutannya, ai fa innaha tatasallatu 'alaiha idza 'alimat annahu yatma' fiha wa annahu yuhibbuha fayanbaghi lahu alla yadhhar laha dzalik. Ya, dikatakan kalau seseorang tadi sudah menjadi budaknya, ya tandanya adalah wanita tadi akan menguasai dirinya. Apalagi kalau wanita tadi tahu si laki-laki ini gak bisa hidup tanpanya, ya hatinya sudah tertawan, kemudian dia sudah gila, ya sudah jatuh cinta, pokoknya sampai relung hati paling dalam, ya berapa meter kira-kira. Ini wanitanya tahu, wah ini kesempatan, akhirnya dimanfaatkan, jadilah budak cinta tadi. Ya, kenapa? Karena dia sudah sangat menginginkannya, mencintainya. Dan banyak kisah-kisah bagaimana bagaimana laki-laki bisa merana kalau putus cinta. Ya, seperti kisah Majnun Laila. Ya, orang yang tergila-gila dengan Laila. Lihat atap rumahnya aja dia langsung gerugo, ya mungkin, ya, atau merana gitu. Sudah terbayang hal-hal yang ini. Ya, dan juga kisah Mughith dan Bariroh yang kemana-mana mengikuti Bariroh sampai menangis dan air matanya membasahi jenggotnya. Tapi ya cinta bertepuk sebelah tangan, akhirnya dia merana. Ya, dan banyak contoh-contoh yang lain, ya semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Ya, jadi lanjutannya wa annahu la ya'tabu anha bi ghairiha fa innaha hina idzin tahkumu fihi bi hukmi sayyidil qahiril zalimi fi 'abdihil maqhur. Ini kalau dia wanitanya jahat, wanitanya memanfaatkan, maka dia akan melakukan sesuai kehendaknya, memanfaatkan tadi seperti dia tuan yang menguasai orang yang lemah. Ya, dia seperti tuan atau raja atau ratu yang berkuasa, yang zalim, sehingga orang yang mencintainya tadi seperti hambanya yang lemah. Ya, apa yang diminta pasti akan dituruti. Alladzi la yastati'ul khalas minhu, sehingga orang yang tertawan hatinya tadi nggak akan bisa lepas, ya karena hatinya sudah terikat, tergantung, tertawan. Bal a'zam, ya bahkan lebih besar dari itu, fa inna asral qalbi a'zam min aslil badani, karena tertawannya hati lebih besar, lebih berbahaya daripada tertawannya badan. Ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya, idza alimat, jika seorang wanita yang dicintainya tadi mengetahui bahwasanya laki-laki tadi tidak bisa hidup tanpanya, tidak bisa mengganti atau dia bisa digantikan, ya kecuali wanita tadi, maka dia akan menguasainya seperti raja yang berkuasa, yang zalim menguasai budak yang lemah, yang nggak bisa berlepas diri darinya. Bahkan yang lebih besar dari itu. Kenapa? Karena dalam ayat disebutkan di surat Yusuf yang kemarin kita sebutkan sedikit, ya di surat Yusuf ayat 28, bahwasanya inna kaidakunna azim, karena tipu daya wanita itu sangat besar. Ya, ini dinisbatkan kepada tipu daya laki-laki. Ya, antara laki-laki dan perempuan, mana yang lebih besar tipu dayanya, jerat-jeratnya? Yang dikatakan dalam ayat ini inna kaidakunna azim. Ketika Nabi Yusuf ditutup atau dijebak, ya sebagaimana dalam kisah yang disebutkan di surat Yusuf, yaitu diajak untuk melakukan perbuatan keji, kemudian ditutup semua pintu, ya namun Nabi Yusuf lari, ya namun ya di situ ada bahasa kita manipulasi atau manipulatif, seolah korbannya adalah wanita tadi. Ya, namun ada seorang yang paham kalau bajunya yang robek di depan, ya berarti yang menyerang adalah Nabi Yusuf. Namun kalau pakaiannya yang robek belakang, berarti yang mengejar adalah yaitu wanitanya. Makanya dikatakan inna kaidakunna azim. Ya, sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita itu amat sangat besar. Dan juga hadis yang kemarin kita sebutkan, Nabi tidak melihat seorang yang lemah akalnya dan agamanya namun bisa mengalahkan laki-laki yang kuat pendiriannya daripada wanita. Dan itulah makanya dalam sabda Nabi yang lain,
ma taraktu fitnatan ya adharra atau asyadda minar rijal, atau ma taraktu fitnatan adharra ala rijal minan nisa. Kama qala Rasulullah. Jadi aku melihat atau meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki kecuali fitnah ya wanita. Ya. Kemudian disebutkan berikutnya ya, yang dikatakan bal a'zam fa inna asral qalbi a'zam min asli badan. Inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu poinnya adalah hati yang tertawan yaitu lebih berbahaya, lebih menderita daripada fisik yang terpenjara. Ya, kenapa? Dijelaskan li'annahu lamma ta'allaqa qalbuhu biha sara asirun. Ya, karena ketika hati sudah tertawan ya sebagai budak dari hatinya sudah berubudiyah kepada makhluk, semuanya mencari ridha makhluk. Ya, kemudian juga menghindar dari apa yang dimurkai atau ya tidak disenangi oleh makhluk. Ya, bukan karena Allah, bukan dalam rangka syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena taatullah, bukan karena ibadah. Ya, maka dikatakan wa asirul badan muqabbalun au mukabbalun bil hadidi au bil hibal. Ini gambarannya nggih. Kalau seorang fisiknya yang terpenjara, tertawan, terikat itu hanya dengan tali atau dengan besi ya, dikerangkeng, dibelenggu. Adapun asirul qalbi, adapun hati yang tertawan terikat dengan apa? Ya. Sekali lagi, kalau orang yang diikat di penjara, kerangkeng ya dirangkeng dengan besi atau dengan tali ya. Tapi kalau hati yang terpenjara, tertawan ini, tertawan dengan apa? Ya, ini laki-laki harus paham. Dengan apa? Dengan cinta. Ya, hatinya tertawan dengan cinta. Hatinya terikat dengan cinta. Wa huwa asyaddu minal hadid wal hibal. Dikatakan itu lebih berat, ya lebih menderita daripada terikat dengan besi dan dengan tali. Dengan tali bisa dibuka, dengan besi ya mungkin bisa ya dihancurkan, tapi dengan cinta ini gimana? Ya, semoga tidak ini. Ya, waqad yakunul insan mawthiqan fi badanihi. Kadang seseorang itu marbutun fi badanihi. Kadang seseorang itu terpenjara, terikat badannya, nggak bisa kemana-mana. Walakinna qalbahu hurrun qawiyyun. Ya, tapi hatinya itu terbebas dan kuat. Ya, li'annahu muta'alliqun billah fa asrul qalbi asyaddu min asli badan. Ya, karena kenapa tadi kebalikannya ya? Kalau dia hatinya yang tertawan, ya maka fisiknya ikut lemah dia. Walaupun sebenarnya dia bebas kemana-mana, tapi hatinya ini sudah terpaut kepada makhluk, nggak bisa kemana-mana. Tapi ada orang yang nggak bisa kemana-mana, marbut. Ya, makanya takmir masjid itu kan marbut nih. Dari kata robato. Robato artinya mengikat. Marbut artinya yang diikat. Ya, orang kadang terikat fisiknya, nggak bisa kemana-mana. Ya, namun kalau hatinya dia bebas, dia akan menjadi orang yang kuat. Kenapa? Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya adalah aslul qalbi asyaddu min aslil badani. Maka tertawannya hati itu lebih menderita, ya lebih parah daripada tertawannya ya fisik, daripada terpanjaranya fisik. Makanya kita nukilkan di sini bagaimana ungkapan Syekhul Islam Taimiyah kepada muridnya yaitu Ibnu Qayyim ketika di penjara. Ini disebutkan di kitab Wabilus Sayyib. Ya, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ya dari Ibnu Qayyim, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islami Ibnu Taimiyah yaqul ya, yaitu Ibnu Qayyim mengatakan, aku mendengar Syekhul Islam Taimiyah ketika di penjara, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Ini kita ulangi lagi, sungguhnya di dunia itu ada surga. Ya, ada surga, jannah. Ya, siapa yang belum bisa memasukinya di dunia, maka dia tidak akan memasuki jannatal akhirah. Dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu ya surga dunia? Ini dulu pernah kita sebutkan kalau masih ingat. Surga dunia kemana? Kafe? Ya, ke diskotik, dugem, itu surga dunia. Joget-joget, apakah itu surga dunia? Bukan. Surga dunia adalah ya tuma'ninatul qalbi, ketenangan hati, ya kelapangan hati dengan beribadah, dengan penuh rasa cinta, dengan penuh ketundukan kepada Allah. Itulah ubudiyah yang sempurna. Yang itu sedang kita berusaha ya bagaimana berubudiyah kepada Allah dengan sebenar-benarnya.
Dan inilah kitabnya, itu kitab Al-Ubudiyah. Wa qala li marratan, beliau juga mengatakan dalam beberapa waktu disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ma yasna'u a'da'i bi. Karena Syekhul Islam Taimiyah hidupnya adalah selalu berjihad, berjuang ya antara ta'lim wa ta'allum, dan juga melawan orang kufar dan juga membantah orang-orang yang menyimpang yang ada di zaman beliau. Sampai beliau belum sempat, bukan nggak mau menikah ya, belum sempat menikah. Ya, Syekhul Islam Taimiyah belum sempat menikah. Bukannya nggak mau, sekali lagi. Beliau mengatakan ma yasna'u a'da'i bi. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadapku? Ana jannati wa bustani fi sadri. Aku adalah surgaku, ya, dan kebunku ada di dalam dadaku. In ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Kalau aku berpergian, maka surga itu karena di dalam dadaku, ya, maka tidak akan pernah meninggalkanku. Ya, ini kadang kita moodnya itu tergantung suasana, ya, benar atau tidak nih. Kalau di tempat yang nyaman ya bisa, tapi kalau temannya kurang ini berubah moodnya. Ya, namun di sini ya gambarannya tadi surga itu berada di jiwa seseorang, di dadanya. Karena kemanapun dia pergi, ya, selalu akan melekat, tidak akan pernah meninggalkannya. Kemudian dikatakan oleh beliau Syekhul Islam Taimiyah, wa inna habsi khulwah. Kalau musuh-musuhku menawanku, memenjaraku, ya, maka itulah khulwah bagiku. Dia akan semakin nikmat di penjara. Kenapa? Dia khulwah, berdua-duaan dengan Allah, beribadah, ya, sholat, ya, zikir, baca Quran dan seterusnya. Hatinya berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan dalam hadis yang lain, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah ya seseorang yang mengingat Allah, berzikir, berdua-dua dengan Allah, dan tidak terasa air matanya ya berlinang, menangis karena Allah. Ya. Kemudian waqatli syahadah, kalau musuhku membunuhku itu adalah syahid. Ya, wa ikhraji min baladi siyaha. Kalau musuhku mengasingkanku di negeri lain, itu adalah siyaha. Itu adalah wisata. Ya, ini mau apa ya? Musuhnya mau ngapain nih kepada Syekhul Islam Taimiyah? Enggak bisa. Mau memenjara khulwah, mau membunuhnya syahid. Ya, mau mengusirnya di negara lain, di tempat lain, itu adalah wisata. Bisa jalan-jalan gratis. Ya, itulah orang yang beriman, surganya selalu melekat di dadanya, di jiwanya. Walaupun dia terpenjara, makanya dikatakan asrul qalbi asyaddu min aslil badan. Ya, maka dikatakan sekali lagi, orang yang terpenjara hatinya itu lebih menderita daripada terpenjara fisiknya. Kadang atau sebaliknya, orang yang dipenjara fisiknya, kalau dia hatinya itu bebas, maka dia seperti Syekhul Islam Taimiyah tadi, mau dipenjara, ya, mau ditawan, mau dibunuh sekalipun, itu semuanya adalah bahagia. Itulah puncak, ya, sa'adatul qalbi, ya, sa'adatul abdi, karena dia benar-benar ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Demikian juga wa kana yaqul fi mahbasihi fil qal'ah, dan beliau juga mengatakan ketika di penjara, law badalat lahum minnu hadhil qal'ah dhahaban ma'adala indi syukra hadhihi ni'mah. Kalau seandainya ini digambarkan mengusahakan sepenuh emas, ya, atau sepenuh penjara itu emas, itu tidak akan menggantikanku dengan syukur nikmat ini. Ya, kemudian beliau mengatakan juga yaqulu fi sujudihi wa huwa mahbus. Beliau mengatakan dalam sujudnya ketika terpenjara, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yaitu ucapan beliau, ya Allah, bantulah aku untuk selalu zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Itu beliau di penjara, ya, yaitu masih merasakan syukur. Makanya tadi walaupun didatangkan emas sepenuh apapun, itu tidak bisa menggantikan nikmat di penjara. Apa ada orang seperti ini di penjara? Ya, kalau mungkin sekarang tawanan tertentu, ya, kelihatannya di penjara tapi ya keluyuran jalan-jalan. Ya, wallahu alam, ini kita nggak bahas itu nih. Wa qala limarratan al-mahbus man habasa qalbu. Ya, orang yang terpenjara itu adalah terpenjara hatinya. Dari apa? An rabbihi ta'ala. Nah, ini ungkapan bagus dari beliau. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang hatinya terpenjara dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengingatnya, tidak bisa merasakan kelezatan zikir kepadanya, beribadah kepadanya, khusyuk kepadanya, enggak bisa.
Wal maksur man asarahu hawahu. Dan orang yang tertawan adalah orang yang tertawan hawa nafsunya. Nah ini ya, coba ini kita dalami. Orang yang mahbus, orang yang tertahan, terikat, itu adalah, atau orang yang terpenjara adalah orang yang hatinya terpenjara dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal Allah, jauh, seolah ia tidak bisa merasakan lezatnya ibadah kepada Allah. Dan orang yang tertawan adalah orang yang tertawan dengan hawa nafsunya. Itu kata ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengungkapkan bagaimana lebih baik ya hati terbebas daripada ya fisik yang terpenjara, atau ungkapan lain tadi terpenjaranya hati yaitu masih lebih ringan daripada terpenjaranya ya badan dan fisik. Ini ungkapan lain lagi yang menggambarkan kalau seorang sudah terkena penyakit hati seperti ini ya, hatinya terkait, hatinya tergantung kepada makhluk. Kemudian apalagi sampai kalau dia tadi gambarannya putus cinta, merana tadi, makanya lebih pilih mana ya? Sakit hati atau sakit fisik? Ya, kalau sakit hati ini nggak bisa menikmati makanan minuman ya, pahit semuanya. Ya, ini ada ungkapan ya dari Malik bin Dinar, innal badan idza saqama la yunja'u fihi ta'amun wala syarab. Sungguhnya badan itu kalau sudah sakit maka dia akan sulit menelan makanan dan minuman. Atau kalau menelan dan minum ya rasanya semuanya pahit itu. Itu kalau fisik kita sakit. Demikian juga kalau hati kita sakit, bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada dunia. Apa efeknya? Ini masalah ubudiyah. Yaitu efeknya adalah lam yanja fihil mawa'id. Dia tidak akan bisa menerima nasihat. Ini ya tanda-tanda kalau seorang sulit menerima nasihat atau mental nasihat-nasihat itu berarti hatinya sedang sakit. Ya ibaratnya tadi kalau fisik kita sakit, makanan itu nggak bisa masuk. Kalaupun bisa masuk rasanya pahit semuanya. Demikian juga kalau hati sudah sakit, ya maka isinya adalah dunia semuanya dan sulit menerima nasihat. Dan ini a'udzubillah. Itu yang dikatakan dalam pembahasan tazkiyatun nafs baina qalbin salim wa qalbin marid wa qalbin mayyit, antara hati yang selamat atau hati yang sakit dan hati yang mayyit, hati yang mati. Ya, kemudian kita lanjutkan poinnya wasti'badul qalbi a'zam min isti'badil badan. Ya, perbudakan hati itu lebih besar ya daripada perbudakan badan. Tadi penjelasannya, kalau hati yang sudah diperbudak walaupun dia bebas sebenarnya dia adalah tawanan. Fa inna man istu'bida badanuhu wasturiqa la yubali idza kana qalbuhu mustarihan min dzalika mutmainnan bal yumkinuhu al-ihtiyalu fil khalas. Sebaliknya, kalau seseorang walaupun fisiknya terpenjara, ya fisiknya dia tertawan, tapi ketika hatinya itu murih, ya hatinya tenang, mustarih, dia hatinya istirahat, hatinya itu tenang dengan zikir kepada Allah, dengan cinta kepadanya, maka ya, hal itu tidak akan ya berefek padanya seperti ya Syekhul Islam Taimiyah tadi. Ya kenapa? Wa dzalika bi dzikrillahi wa ibadatihi wa la yadurru asrul badan. Wa la yadurruhu asrul badan. Yang demikian itu karena seseorang yang walaupun fisiknya terpenjara namun hatinya bebas, hatinya itu lapang ya, hatinya tidak tergantung kepada makhluk sedikit pun, yaitu hatinya malah zikir kepada Allah, beribadah kepadanya, maka tawanan badan tadi di penjara fisiknya itu tidak akan berpengaruh seperti Syekhul Islam Taimiyah tadi. Lakinna idza kana qalbuhu huwal asir hatta walau kana taliqal badan fal a'dha'u tabi'atun lil qalbi fa idza kana al qalbu asiran kanatil a'dha'u ma'suratan bi khilafil aksi. Dikatakan lagi, adapun sebaliknya kalau hatinya itu yang terpenjara walaupun fisiknya bebas kemana-mana, bisa keluar kemana-mana, ya bisa wisata kemana-mana, tapi rasanya ya gimana nih kalau hati sumpek mau wisata ke mana? Keluar Batu, keluar Malang, ya keluar Jawa, keluar negeri atau keluar angkasa sekalipun ya. Jadi hatinya tetap ya, hatinya tetap sumpek. Ya kenapa? Memang hati itu yang puncaknya. Fal a'dha tabi'atun lil qalbi, karena anggota tubuh itu mengikuti hati. Fa idza kana al qalbu asiran kanatil a'dha ma'suratan. Maka ketika hati itu sudah menjadi tawanan, maka anggota tubuh pun ikut
ya akan ikut menjadi tawanannya. Ya, itulah yang dijelaskan. Maka di sini poinnya adalah berkaitan dengan ubudiyah. Jadikan ubudiyah kita itu sempurna, benar-benar ya mencapai puncaknya. Yang puncak ubudiyah itu adalah yaitu cinta yang mencapai puncaknya dan ketundukan yang setunduk-tunduknya, yaitu bainal hubbi wa ta'zim. Ya, mencintai Allah dengan cinta ibadah, ya bukan cinta syahwat. Ini kita masuk ke ikatan atau tingkatan-tingkatan cinta. Amma idza kana al-qalbu alladhi huwal malik raqiqan musta'badan mutayyaman ya li ghairillah fa hadha huwa dhullu wal aslul mahd. Dikatakan ya, adapun jika hati itu yang menjadi rajanya, ya kemudian juga menjadi budak yang mutayyaman, ini kita sebutkan istilah-istilah tingkatan-tingkatan cinta. Ini dalam ungkapan Arab berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan paling rendah itu adalah hawa. Ya, mungkin pernah dengar ya hawa nafsu. Ya, namun dalam bahasa Arab itu dari kata hawa yahwi. Hawa itu artinya mail itu artinya condong. Itu tingkatan cinta paling rendah. Ya, ketika seorang melihat hatinya mail, yamilu ilaiha. Ya, ketika seorang laki-laki yamilu qalbuhu ilaiha ila imra'atin, itu namanya hawa. Bahasa kita apa ya? Apa naksir atau apa? Pokoknya ada kecondongan ke sana. Itu cinta paling rendah. Ya, hawa. Kemudian dia menjelaskan lagi, kemudian beralih ke alaqah. Ya, alaqah ini namanya alaqah, bahasa kita alaqah kaitannya dengan ikatan. Al-alaqatu bainal ikhwan, hubungan ikatan antara sesama saudara. Nah, jadi kalau sudah alaqah berarti sudah ada hubungan, ada ikatan. Ya, ada keterikatan hati. Ya, kemudian ada al-iradah. Iradah artinya ya keinginan. Bisa diartikan kehendak, keinginan. Sudah condong, sudah ada hubungan, kemudian ya ada keinginan. Kemudian ada as-sababah. Ya, as-sababah itu artinya apa ya? Rindu. Ya, rindu kepada seseorang. Karena tadi sudah condong, kemudian ada ikatan, ada hubungan, kemudian ada keinginan, kemudian ada kerinduan. Ya, kemudian ada lagi al-gharam. Ya, al-gharam ini kerinduan yang ya meledak-ledak atau menyala-nyala ya. Yaitu yang dikatakan cintanya selalu bersemayam di dalam hatinya. Ya, ini ngomong apa ini ya? Gak apa-apa ya, kita lanjutkan ya. Jadi itu tingkatan-tingkatan cinta. Kemudian al-wadud ya, al-wud ini adalah sudah sampai pada tingkatan kasih sayang, kelembutan. Ya, makanya di antara nama Allah itu apa? Wa huwal ghafurul wadud, cinta yang dengan penuh kasih sayang. Yaitulah sifat Allah, nama dan sifat Allah, mencintai hambanya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ya, cuman kita hambanya ini ya kadang durhaka kepada Allah, waliyadzubillah. Kemudian ada tingkatan lagi asy-syaghaf. Ya, ini adalah cinta yang meluap-luap. Syaghaf ini ya dia sangat mencintai orang yang dicintai, sehingga sampai masuk ke syaghaf. Qad syaghafaha qad syaghafaha yang disebutkan di surat Yusuf ya. Cintanya itu cintanya istri raja tadi ke Nabi Yusuf sudah sampai relung hatinya, sanubari. Ya, ini sudah tertusuk ini mungkin ya. Tertusuk hatinya dengan panah cinta tadi. Ya, tapi rasanya dia bercampur penderitaan. Kenapa? Kalau dia ketemu, ini ya, kalau ketemu itu senang dan susah. Kalau ketemu itu khawatir berpisah. Tapi kalau nggak ketemu, ya rindunya bukan main, menyala-nyala. Jadi menderita orang yang cinta kepada makhluk ini. Ada yang pernah ya? Ya, semoga tidak ya. Kemudian sampai ke derajat al-ishqu. Al-ishq biasanya ini cinta terlarang. Cinta yang sudah berlebihan, ya biasanya ngefek ke negatif. Ya, ke negatif, pelaku negatif ke pelakunya. Ya, kemudian yang ke berikutnya ya at-tayammum atau tatayum. Apa nih? Tatayum yang disebutkan di kitab tadi yaitu mutayammam. Ya, tayammum itu adalah seperti time itu artinya sudah sampai pada derajat penghambaan diri yang kita sebut tadi dengan bucin ya. Sudah sampai menghambakan diri, merendahkan diri, mencari ridhonya, menghindarkan diri dari
ya hal-hal yang dimurkainya. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab disebut taimullah, artinya adalah abdullah. Taimullah itu artinya abdullah. Jadi cinta yang sudah sampai tahap yaitu menghambakan diri, merendahkan diri. Ya, kemudian sampai pada ta'abbud. Ini yang cinta kita kepada Allah. Ya, ta'abbud artinya peribadahan. Ya, ta'abbudullah, cinta yang totalitas kepada Allah. Ya, ini yang cinta yang terpuji. Dan puncaknya adalah al-khullah. Ya, yang bermakna kekasih. Makanya Rasulullah itu ya dicintai Allah, dicintai yang paling tinggi. Makanya beliau bukan Habibullah lagi, tapi Khalilullah. Ya, Khalilullah ada dua, Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling dicintai Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Habibullah lagi, namun Khalilullah. Itulah cinta yang sudah sampai derajat kekasih. Ya, itu dua hambanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kembali ke tadi pembahasannya, semoga bisa dipahami. Jadi kalau seorang sudah hatinya itu tertawan, cintanya kepada orang lain, bergantungnya pada orang lain, sudah sampai tahapan mutayyamam, ya, mutayyim atau taim, menjadi hambanya selain Allah, maka itulah kehinaan dan itulah sebenar-benarnya tawanan. Wal ubudiyatu limasta'badal qalba, dan peribadatan itu, ubudiyah itu adalah ketika dia menghambakan hatinya kepada yang dia cintai tadi. Yang dijelaskan lagi, idza kana muhibban li ghairillah, di catatan kaki halaman 140, jika seseorang itu mencintai selain Allah, ya, tatayyum tadi derajat ketika seorang sudah sampai menghambakan diri, sampai merendahkan diri, ya, dikatakan tadi sudah budaknya. Itu adalah darajatun min darajatil mahabbah. Itu adalah tingkatan di antara tingkatan dengan cinta yang tadi kita sebutkan. Paling rendah itu hawa, kecondongan hati, dan paling puncaknya adalah khullah. Nah, kita kepada Allah itu bukan cinta hawa nafsu, ya. Bukan seperti laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Kita kepada Allah adalah cinta ta'abudiyah. Ya, cinta untuk menghambakan diri, beribadah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, idza kana fa innahu la yanfa'uhu ay yakuna taliqal badan. Kalau seseorang sudah sampai pada tatayyum tadi, cinta yang menghambakan diri kepada selain Allah, maka walaupun fisiknya itu bisa kemana-mana, itu enggak bermanfaat karena dia terpenjara. Ya, apalagi kalau sampai tingkatan tingkatan gharam tadi, atau tingkatan yang di antara tingkatan cinta tadi, ketemu itu menderita, ya gak ketemu juga merana. Ini sumpek ini jadinya. Ini lebih sumpek dari kata sumpek. Kemudian fal ubudiyatu limasta'badal qalba wa ubudiyatul qalbi wa asruhu hiya allati yatarattabu 'alaiha thawab wal iqab. Ya, kemudian puncaknya kita mengarah ke ubudiyah, ya, ibadah hati, ya, wa asruhu hiya allati yatarattabu 'alaiha thawab wal iqab. Yang tadi kita bahas semuanya itu semuanya efeknya antara dosa dan pahala. Makanya kita bahas di sini, kalau kita mengarahkan itu kepada selain Allah, jadinya dosa. Tapi kalau itu mengarah, ya, kita arahkan kepada Allah semuanya, ya, perasaan senang, susah, menderita, merana itu tujukan kepada Allah, ya, semuanya, maka jadi pahala. Karena kita sedang ta'abudiyah, ya, kita sedang ubudiyah, kita sedang cinta karena Allah. Ya, ini yang poinnya. Fa innal muslim law asarahu kafir wa awistaraqahu fajirun bi ghairi haqqin lam yadurruhu dzalika idza kana qa'iman bima yaqdiru alaihi minal wajibat. Digambarkan lagi, ketika seorang muslim dia dipenjara oleh orang kafir atau diperbudak oleh orang-orang yang durhaka, orang fajir, sehingga dia tidak bisa melakukan sebebas orang-orang yang merdeka, maka hal itu sebenarnya tidak berpengaruh ketika dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Nah, nanti poinnya pada pembahasan tentang orang yang mengatakan kafir atau dia mengatakan ucapan-ucapan kafir itu tidak dihukumi, ya, murtad. Ya, selama hatinya itu tidak ridho. Hatinya terpaksa, seperti kisah Yasir. Ketika disiksa oleh orang-orang kafir sehingga dikatakan harus mengatakan kata-kata kufur, dia terpaksa melakukan. Namun ditanya oleh Nabi, wa kaifa qalbuka, bagaimana hatimu? Ya, qalbi mutmainnun bil iman, ya, hatiku tetap dalam keadaan iman. Maka yang seperti itu tidak mengapa.
Jadi puncaknya adalah di hati seseorang. Makanya ridho, benci itu dari hati dan akan berpengaruh kepada ucapan dan perbuatan. Ini mungkin itu yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan atau kurang jelas nih, silakan. Ini poinnya adalah jangan sampai hati kita tertawan dengan makhluk. Ya, percuma ya fisiknya bebas kemana-mana, tapi kalau hatinya terikat dengan makhluk, dia bagaikan terpenjara. Namun sebaliknya, walaupun fisiknya terpenjara, ya dia menderita, namun kalau hatinya itu semuanya kepada Allah, maka jannah itu ada di dada. Mau diapakan fisiknya, mau dia di penjara, diasingkan, atau bahkan dibunuh, itu baginya adalah syahid. Itulah puncak ubudiyah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu, karena lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma rzuqna quluban salimah. Allahumma rzuqna quluban salimah. Allahumma rzuqna quluban salimah. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد